أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bastamul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa adalah makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah, rasanya punya kebanggaan tersendiri karena saat ini kita ditakdir menjadi manusia paripurna yang ada iman dan takwa kita. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat, sehingga suatu waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka menjaga dan mengawal iman Islam kita ini, barangkali perlu kita renungkan ada satu tulisan di dalam sebuah buku kecil yang berjudul Life After Death atau Life After Life. Jadi hidup setelah kematian atau hidup setelah kehidupan dunia ini. Jadi buku ini ditulis oleh seorang non-muslim. Beliau adalah seorang dokter, guru besar filsafat kedokteran. Di antara yang beliau tulis adalah ketika ditanya oleh mahasiswanya, ketika seorang ini telah mati itu kemudian mau kemana? Maka beliau kemudian melakukan satu penelitian dengan mewawancarai 100 orang yang pernah mati yang kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, atau bahasanya kita adalah mati suri. Dari 100 orang responden yang diwawancarai oleh beliau itu 86 mengatakan bahwasanya
saya ini keluar dari jasad dan saya melihat bahwasanya keluargaku ini semuanya menangis. Istriku, anakku menangis. Dokter kemudian mencabuti aku dari selang-selang yang membalut yang nempel di tubuhku. Kemudian aku dibawa ke langit sampai kemudian ada satu seperti atap yang sampai di tempat itu. Kemudian saya ditanya, mau kemana kamu? Maka saya menjawab, saya mau ke Tuhan saya. Maka kata penjaga itu mengatakan bahwasanya kamu belum waktunya. Maka kemudian kembali dan hidup kembali. Dari responden yang 86 orang ini, selebihnya yang 14 itu ya mirip-mirip. Maknanya apa? Bahwasanya kita ini setelah hidup memang ada kehidupan yang lebih hakiki. Ada kehidupan yang lebih kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi penelitian seorang non-muslim dengan buku tulisannya dari apa yang dia wawancarai ternyata persis seperti mengkonfirmasi apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa ketika manusia itu telah meninggal dunia, itu nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail ketika ditanya Rasulullah SAW, apakah benar orang yang sudah meninggal dunia, yang jasadnya itu sudah hancur, kemudian bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran banyak sekali yang mempertanyakan tentang apakah ada kehidupan setelah kematian. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, أو كالذي مر على قرية, gambarannya seperti orang yang melewati sebuah perkampungan, yang perkampungan itu sudah menjadi kampung mati, yang tidak ada lagi tinggal di situ, orangnya sudah tidak ada, peternakannya sudah tidak ada. Maka kemudian ditanyakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati ini? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertanya tadi kemudian diwafatkan oleh Allah. Setelah itu kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Kamu mati sudah berapa lama?" Maka dia menjawab, "Yauman au ba'du yaum," ya kira-kira 1 hari atau setengah hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Enggak, kamu itu sudah saya matikan 100 tahun. Coba kamu lihat di sekelilingmu itu ada makanan yang masih utuh. Memang ditakdir oleh Allah makanan yang harusnya rusaknya lebih cepat, tapi ditakdir oleh Allah masih utuh seperti sedia kala. Sementara hewan peliharaannya itu sudah hancur, bahkan tulang belulangnya sudah menyatu dengan tanah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sudah 100 tahun tak wafatkan. Bahkan kambingmu, peliharaanmu itu sudah menjadi debu menyatu dengan tanah." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwasanya, "Aku ini innallaha ala kulli syai'in qadir." Atas segala sesuatu qadirun, maha mampu. Jangankan menghidupkan sesuatu yang sudah pernah hidup, yang belum pernah hidup tak hidupkan saja mampu, apalagi yang menghidupkan sesuatu yang sudah pernah hidup. Lebih mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini direkam di dalam Al-Qur'anul Karim
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, duhai Tuhanku, bagaimana caranya Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati, yang sudah menyatu dengan tanah. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya wahai Ibrahim bahwa aku ini maha mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala bala, nggih percaya ya Allah. Saya yakin, saya iman bahwa Engkau bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk lebih menenteramkan dan meyakinkan hatiku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengambil 4 burung. Fasurhunna ilaika summa ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Maka 4 burung itu kemudian dicincang oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian cincangan burung yang 4 tadi ditaruh di bukit-bukit, di gunung-gunung, disebar. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu dipisah-pisahkan. Fasurhunna ilaik summa ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna. Kemudian wahai Ibrahim, panggil itu burung lagi. Kemudian burung itu datang dengan segera, dengan lengkap, tanpa ada cacat dan tanpa ada kurang suatu apapun. Maka inilah bentuk kemudian keimanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang akhirnya menambah kemantapan iman beliau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntung sekali umatku yang tidak pernah melihat sesuatu yang seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak juga pernah melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, tetapi kita iman. Kata Rasulullah SAW, saya ini amat bangga dan senang sekali terhadap ikhwani. Maka kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa ikhwani? Apakah aku ini termasuk ikhwani? Kata Rasulullah SAW, bukan, engkau bukan ikhwani, kamu sekalian adalah sahabati, sahabatku, temanku. Lalu siapa ikhwani ini? Kata Rasulullah SAW, ikhwani adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, orang yang tidak pernah diperlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, tapi dia iman kepadaku, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah ikhwannya, saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita tidak sezaman dengan Rasul, kita tidak hidup dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita percaya bahwa ada hidup setelah kematian. Makanya marilah kita, karena kita yakin bahwa setelah kita ini mati akan dihidupkan lagi oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang di dunia ini hidup dengan kebaikan. Jadilah orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Jadilah orang yang bisa menebar kemanfaatan untuk siapapun. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya kebaikan, yang bisa berkontribusi, bermanfaat untuk banyak orang. Ketika kita dititipi oleh Allah harta, maka jadikanlah harta kita sebagai wasilah untuk berbaik dengan sesama. Ketika kita dititipi ilmu, maka ilmunya jadikan sebagai media sarana untuk bisa bermanfaat, saling ingat mengingatkan, saling memberikan nasihat dan lain sebagainya dengan ilmu kita. Kalau kita punyanya tenaga, berilah tenaga ini untuk bisa menjadi penebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan
kita yang hadir di majelis ini dicatat sebagai ikhwannya Rasulullah SAW dan menjadi manusia yang punya nilai manfaat untuk orang lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد على